Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Penji Muslim dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sastrawan dengan pembaca. Hubungan antara sastrawan dengan pembacanya sangat khas. Kekhasan ini secara selintas dapat ditinjau dari sifat komunikasi dan pelaku komunikasi, yakni sastrawan, bahasa yang digunakan, dan pembaca sastra. Pertama, hubungan sastrawan dengan pembacanya sangat khas dari sifat komunikasinya. Hubungan sastrawan dengan pembaca adalah hubungan timbal balik. Pada awal komunikasi, sastrawan berkomunikasi dengan pembacanya berangkat dari peranggapan yang sama. Sastrawan dan pembaca harus sadar bahwa mereka berkomunikasi melalui karya sastra. Pembaca harus sadar bahwa yang mereka baca adalah karya sastra yang di dalamnya berisi antara kenyataan dan khayalan. Dalam dunia sastra, peranggapan ini dinamakan konvensi sastra. Ada konvensi sastra yang ketat, tetapi ada yang bersifat longgar. Theo, tahun 1984, halaman kutipan 366. Konvensi ini bisa meliputi bidang bahasa karya sastra, isi karya sastra, genre karya sastra, struktur karya sastra, bisa juga sosio-budaya karya sastra. Kaum formalis berpendapat bahwa kesusastraan sebagai satu pemakaian bahasa yang khas yang mencapai protozoanya lewat deviasi, penyimpangan, dan distorsi pemutarбalikan dari bahasa praktis. Bahasa praktis digunakan untuk tindak komunikasi, sedangkan bahasa sastra tidak mempunyai fungsi praktis. Kaum formalis juga menerapkan konsep defamiliarisasi, sesuatu yang dikenal menjadi sesuatu yang tidak dikenal, dan deautomatisasi, sesuatu yang sudah biasa dijadikan luar biasa. Selden, tahun 1985, halaman kutipan 8-11. Kedua, kekhasan komunikasi antara sastrawan dengan pembacanya bisa dilihat pada diri pembaca itu sendiri. Pada saat membaca karya sastra, pembaca tidak dapat langsung berkomunikasi dengan sastrawan. Ia hanya menghadapi teks sastra. Pembaca sastra adalah pemilih, penerima, penafsir, pemberi, dan penyusun makna karya sastra, sehingga menghasilkan nilai-nilai tertentu. Aminuddin, tahun 1987, halaman kutipan 94. Dalam sastra serius, komunikasi dari pembaca kepada sastrawan dapat berupa ulasan atau tulisan kritik. Sedangkan untuk karya sastra pop, komunikasi antara sastrawan dengan pembacanya nyaris tidak ada. Zois, tahun 1990, halaman kutipan 54-55. Ada bermacam-macam tingkat pembaca. Ada pembaca sastra awam, ada pembaca sastra yang sastrawan, ada pembaca sastra yang kritikus, ada juga dari kalangan akademisi. Masing-masing pembaca mempunyai cara sendiri dalam menerima karya sastra. Pembaca awam akan menerima karya sastra dengan keawamannya. Setelah membaca Siti Nurbaya, seorang ibu rumah tangga yang awam dalam dunia sastra pernah bertanya, apakah kuburan Siti Nurbaya sampai sekarang masih ada? Mungkin dalam benak pembaca awam, cerita yang ada di roman Siti Nurbaya benar-benar terjadi. Meskipun berupa karya sastra, wajar bila ia menganggap bahwa makam Siti Nurbaya juga benar-benar ada. Ia menerima karya sastra berdasarkan skematanya, tanpa harus dilandasi dengan teori-teori sastra. Pembaca yang sastrawan menerima karya sastra dengan skemata kesastrawanannya. Mereka menerima karya sastra berdasarkan pengalaman mereka dalam berproses kreatif. Seringkali setelah membaca karya sastra, mereka terdorong untuk menulis karya sastra yang baru. Banyak sastrawan yang mengaku bahwa karyanya muncul karena inspirasi yang didapat dari pembaca karya orang lain, atau mungkin karyanya sendiri. Pembaca yang kritikus membaca karya sastra lebih banyak didasarkan pada penilaian baik buruk atau berhasil gagalnya sebuah karya sastra. Ada juga karya sastra yang kurang baik tetapi diterima pembacanya. Ketiga, kekhasan komunikasi antara sastrawan dengan pembacanya bisa dilihat pada pesannya, yaitu karya sastra itu sendiri. Setelah pembaca membaca karya sastra, sebenarnya akan muncul karya sastra yang lain. Karya sastra itu adalah karya yang ada di dalam pikiran pembaca sesuai dengan penafsiran dan sistem yang ada di dalam pikirannya. Keempat, kekhasan komunikasi antara sastrawan dengan pembacanya bisa dilihat pada diri sastrawannya. Hubungan antara sastrawan dengan pembaca juga bisa berupa hubungan yang muncul akibat sikap dan pandangan sastrawan terhadap pembaca. Selain itu, dalam sikap sehari-hari, sikap terhadap pembaca tampak pada karya sastranya.
Ada sastrawan yang mengajak, mendikte, atau bersikap menggurui pembaca. Sikap ini muncul karena sastrawan menganggap pembaca tidak mengerti atau bodoh sehingga perlu dibimbing. Ada sastrawan yang beranggapan pembaca adalah orang yang tidak tahu atau kurang tahu, tetapi tidak perlu digurui dalam karya sastranya. Sastrawan tersebut akan melempar masalah kepada pembaca dengan alternatif pemecahannya. Ada sastrawan yang menganggap pembaca orang yang bijak. Pembaca juga dianggap mampu menentukan sendiri keputusan dari permasalahan yang diajukan sastrawan. Dalam karya sastranya, sastrawan biasanya menyerahkan penyelesaian dari suatu permasalahan kepada pembacanya. Ada juga keadaan yang berkaitan dengan karya sastra penulis muda atau pemula. Penulis pemula atau muda memerlukan pengakuan kehadirannya. Ia memerlukan seorang pengkritik sastra sebagai pembacanya. Dalam hubungannya dengan karya sastra yang ditawarkan oleh sastrawan, pembaca dapat saja menggunakan asas-asas tafsiran lokal dan analogi. Asas tafsiran lokal ini memberikan petunjuk kepada pendengar atau pembaca agar tidak membentuk konteks yang lebih luas dari yang ia perlukan untuk sampai kepada suatu tafsiran. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu akan tetap seperti sebelumnya jika mereka tidak diberi peringatan tertentu bahwa suatu aspek tertentu telah berubah. Brown dan Yule, tahun 1966, halaman kutipan 58-65. Pengalaman sebelumnya yang relevan bersama dengan asas tafsiran lokal akan mendorong pendengar atau pembaca untuk berusaha menafsirkan ujaran-ujaran yang berurutan sebagai berhubungan dengan topik yang sama. Sekian dan terima kasih.